Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Didi Nur Hanifah, Ibu yang akan mengajar matematika di kelas 7B ini. Nah, walaupun kita saat ini dalam keadaan pandemi, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Semangat terus. Nah, sebelumnya Ibu akan memaparkan materi di semester ini ya. Materi di semester ini ada 4 bab. Yang pertama itu ada materi tentang bilangan, kemudian ada tentang himpunan, lalu bab ketiga ada tentang bentuk aljabar, dan bab keempat yang terakhir ada tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Bab 1, bilangan. Fokus materinya adalah tentang bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menjelaskan mengenai bilangan bulat. Yang kedua, siswa mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Aplikasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari digunakan seperti untuk pengukuran suhu, nominal pada uang yang kita gunakan untuk transaksi dalam belanja, kemudian penggunaan di nomor HP, nomor antrian, dan banyak lainnya. Sebelum masuk ke pembahasan tentang bilangan bulat, kita perhatikan dulu ya struktur dari bilangan itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu dibagi menjadi bilangan real dan bilangan imajiner. Lalu ada bilangan real itu dibagi lagi menjadi bilangan rasional dan irasional. Nah, bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B. Nah, kemudian bilangan rasional dibagi lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Nah, bilangan bulat kemudian dibagi lagi menjadi bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan cacah ini terdiri dari bilangan asli dan bilangan nol. Lalu di bilangan asli pun terdiri dari bilangan prima, bilangan genap, bilangan komposit, dan juga bilangan ganjil. Fokus materi kita pada bab 1 ini yaitu bilangan itu adalah bilangan bulat dan bilangan pecahan, di mana bilangan di dalam bilangan bulat itu terdapat beberapa jenis bilangan. Ada bilangan cacah, bilangan bulat negatif, bilangan asli, bilangan nol, bilangan prima. Nah, kira-kira apa bilangan bulat itu? Nah, untuk mengetahui mengenai bilangan bulat itu apa, mari kita simak ya beberapa ilustrasi berikut ini. Mengenal bilangan bulat. Pernahkah kalian memerhatikan termometer? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu zat. Pada pengukuran menggunakan termometer, untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat Celcius, digunakan tanda negatif. Pada tekanan 1 atmosfer, suhu air mendidih 100 derajat Celcius dan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jika air berubah menjadi es, suhunya kurang dari 0 derajat Celcius. Misalkan es bersuhu minus 7 derajat Celcius. Artinya, suhu es tersebut 7 derajat Celcius di bawah 0. Jika kalian perhatikan dua termometer tersebut, yang satu berwarna biru dan merah, yang pertama yang biru itu dia berada di bawah titik beku. Artinya dia berada di suhu kurang dari 0 derajat atau di bawah 0 derajat. Dan yang kedua, termometer yang berwarna merah itu dia berada di atas titik beku, artinya dia berada di atas 0 derajat Celcius. Perhatikan ilustrasi berikut.
Seorang anak berdiri di atas lantai berpetak. Ia memilih satu garis lurus yang menghubungkan petak-petak lantai tersebut. Ia berdiri di satu titik dan ia namakan titik 0. Garis pada petak di depannya ia beri angka 1, 2, 3, 4. Jika ia maju 4 langkah ke depan, ia berdiri di angka positif 4. Selanjutnya, jika ia mundur 2 langkah ke belakang, ia berdiri di angka positif 2. Selanjutnya, ia mundur lagi 3 langkah ke belakang. Berdiri di angka berapakah ia sekarang? Di angka berapa pula ia berdiri jika ia mundur lagi 1 langkah ke belakang? Perhatikan bahwa posisi 4 langkah ke depan dari titik 0 dinyatakan dengan positif 4. Demikian pula, 2 posisi langkah ke depan dinyatakan positif 2. Oleh karena itu, posisi 4 langkah ke belakang dari titik 0 dinyatakan dengan negatif 4. Adapun posisi 2 langkah ke belakang dari titik 0 dinyatakan dengan negatif 2. Pasangan-pasangan bilangan seperti di atas jika dikumpulkan akan membentuk bilangan bulat. Tanda positif pada bilangan bulat biasanya tidak ditulis. Kumpulan semua bilangan bulat disebut himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat dapat juga digambarkan pada garis bilangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan garis bilangan berikut. Di dalam gambar tersebut terlihat bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan juga bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cecah. Beberapa bilangan yang merupakan bagian dari bilangan bulat yaitu bilangan asli, bilangan cecah, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, dan bilangan komposit. Bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif, jadi dimulai dari 1. Bilangan cecah itu bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan asli, jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2, contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan ganjil itu bilangan yang tidak habis dibagi 2, nanti bersisa 1, contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangannya sendiri. Contoh 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan sebagainya. Kemudian ada bilangan komposit. Bilangan komposit itu bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor pembagi. Contohnya seperti 4, 6, 8, 9, dan sebagainya. 4 itu mempunyai 3 faktor pembagi, yaitu 1, bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 4. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Bilangan bulat dapat diurutkan dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Pada garis bilangan tersebut, makin ke kanan letak bilangan, makin besar nilainya. Sebaliknya, makin ke kiri letak bilangan, makin kecil nilainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk setiap A, B, bilangan bulat berlaku. Nah, pada garis bilangan ini berlaku ketentuan yang pertama, jika A terletak di sebelah kanan B, maka A lebih dari B. Yang kedua, jika A terletak di sebelah kiri B, maka A kurang dari B. Misalkan, 7 berada di sebelah kanan 5, maka
7 lebih dari 5. Berada di sebelah kiri negatif 3. Maka negatif 5 kurang dari negatif 3. Contoh, manakah yang lebih besar antara 1457? Nah, jawabannya adalah kita bisa uraikan terlebih dahulu ya. Yang pertama, keduanya memiliki ribuan atau 1000. Kemudian, angka ratusannya, keduanya memiliki angka di kisaran 400. Lalu di angka puluhannya, yang pertama memiliki 50-an, yang kedua memiliki 60-an. Nah, dari sini terlihat bahwa bilangan pertama lebih kecil daripada bilangan kedua karena 50 kurang dari 60. Jadi tidak perlu dilanjutkan ke bilangan keempatnya atau kesatuannya. Jadi 1458 lebih besar dari 1467. Contoh kedua, urutkan bilangan negatif 2, negatif 18, 11, 0, 15, 10, negatif 30 dari yang terkecil. Nah, jawab. Nah, sudah dipaparkan tadi sebelumnya bahwa semakin ke kanan sebuah bilangan, nilainya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri suatu bilangan dari 0 ya, maka dia bernilai semakin kecil. Nah, coba diperhatikan. Negatif 30 dengan negatif 21 lebih besar mana? Tentu lebih besar negatif 21 karena negatif 30 itu lebih kirinya lagi dari negatif 21. Begitu juga negatif 21 itu lebih kecil daripada negatif 18. Nah, kemudian setelah negatif 12 urutannya 0, lalu 10, kemudian 11 dan 15. Negatif 30 itu kurang dari negatif 21. Negatif 21 kurang dari negatif 18. Negatif 18 kurang dari 0. 0 kurang dari 10. 10 kurang dari 11 dan 11 kurang dari 15. Jadi urutan bilangan dari yang terkecilnya adalah negatif 20, negatif 21, negatif 18, 0, 10, 11, dan 15. Yang kedua, kemudian yang poin C, urutkan bilangan 25, negatif 40, kemudian negatif 39, 45, negatif 22, negatif 51 dari yang terbesar ya. Berarti dari terbesar ke terkecil kita urutkan ya. Nanti kita urutkan dari bilangan positif terlebih dahulu ya, karena yang kita akan urutkan itu dari yang terbesar. Positif paling besar adalah 45. Setelah 45 ada 25. Nah, masih ada positif kah kira-kira? Sudah tidak ada. Maka kemudian kita urutkan dari yang negatif. Berarti negatif ini angka terbesarnya itu ketika nilai terbesarnya itu berarti dari angka kecilnya ya, karena dia bernilai negatif. Berarti negatif 22, kemudian negatif 39, lalu negatif 40 dan negatif 51. Nah, berarti 45 itu lebih dari 25 lebih dari negatif 22, negatif 22 lebih dari negatif 39, negatif 39 lebih dari negatif 40, negatif 40 lebih dari negatif 51. Jadi urutan bilangan dari yang terbesar adalah 45, kemudian 25, negatif 22, negatif 39, negatif 40, dan yang terakhir negatif 51. Terima kasih telah menyimak materi pada pertemuan kali ini. Tetap semangat ya, walaupun pembelajaran jarak jauh.
Dan juga tetap jaga kesehatan, selalu lakukan sesuai dengan protokol kesehatan ya. Semangat! Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika ada yang mau ditanyakan atau belum memahami materinya atau ada yang ingin didiskusikan, silakan hubungi Ibu ya. Nah, untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi dan sifat bilangan bulat.